Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gigi selaku dosen pengampu mata kuliah keamanan sistem informasi. Sebelumnya izin Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Gigi dengan PM 226501101. Pembuatan video kali ini terkait dengan penugasan konversi mata kuliah keamanan sistem informasi yang mana sudah saya konversikan untuk program MSIB Studi Independen dalam program Full Stack Web Development. Yang artinya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu keamanan sistem informasi dan korelasi dengan mata kuliah yang saya ambil dan juga yang saya dapati studi independen di Full Stack Web Development seperti itu. Pertama sekali, untuk definisinya, keamanan sistem informasi adalah tindakan untuk melindungi data dalam sistem dari ancaman luar seperti peretasan, virus, atau malware, serta ancaman dari dalam seperti kebocoran data oleh karyawan itu sendiri. Prinsip dasarnya untuk keamanan sistem informasi yaitu diantara ada kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan. Yang mana nanti akan saya jelaskan per poin-poinnya. Adapun untuk tujuannya sendiri yakni adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sesuai dengan prinsip dasar yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya terkait dengan full stack developer, seorang harus bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi web dari awal hingga akhir tentunya yang mencakup tampilan pengguna yaitu front end, logika bisnis dan database berupa backend, serta konfigurasi server. Keamanan sistem informasi menjadi krusial dalam setiap lapisan pengembangan, baik dalam suatu proyek maupun lainnya. Terdapat berbagai macam ancaman terhadap keamanan sistem informasi seperti hacking, virus malware, kebocoran data, dan serangan DOS (Denial of Service). Full stack developer harus memahami ancaman ini untuk melindungi aplikasi web dari potensi serangan-serangan yang ada. Dan untuk tiga prinsip dasarnya yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Untuk kerahasiaan sendiri ini perlindungan informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang yang melibatkan kontrol akses, enkripsi data, dan kebijakan privasi yang ketat. Kemudian untuk integritas sendiri memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi memerlukan mekanisme untuk mendeteksi perubahan yang tidak sah dan mengembalikan data keadaan aslinya. Kemudian untuk ketersediaan, yakni memastikan bahwa sistem informasi dan data dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan, melibatkan langkah-langkah untuk mencegah gangguan layanan dan menjaga infrastruktur teknologi yang andal. Untuk web security sendiri merupakan tindakan dan metode untuk melindungi situs web dari ancaman dan serangan cyber yang bertujuan mencuri data atau merusak integritas situs. Yang mana tentunya melibatkan penggunaan alat, prosedur, dan aturan khusus yang bertujuan melindungi jaringan. Adapun fungsi dari web security sendiri, yakni melindungi situs web dari akses tidak sah, pencurian data, dan kerusakan situs akibat serangan hacker. Kemudian mencegah serangan dunia maya seperti cross-site scripting dan cross-site request forgery yang bertujuan untuk manipulasi atau pencurian data pengguna. Jadi dalam studi independen kemarin terdapat materi terkait dengan front end tentunya dan juga back end. Kemudian tak lupa diselipkan terkait dengan web security tentang keamanan web untuk setidaknya mengetahui tentang ancaman dan serangan cyber yang ada pada web seperti itu. Kemudian untuk metode-metodenya yakni menggunakan HTTPS untuk mengenkripsi data yang ditransmisikan antara pengguna dan situs web, melindungi informasi sensitif seperti kata sandi dan informasi pembayaran. Kemudian firewall, memonitor dan memfilter lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar untuk mendeteksi dan blokir serangan yang mencurigakan. Web Application Firewall adalah firewall khusus yang melindungi aplikasi web dari serangan yang ditargetkan langsung ke aplikasi itu sendiri seperti serangan SQL injection, XSS, dan serangan brute force. Kemudian terkait tipsnya yang sudah diberikan
Ya, ini melindungi kata sandi, kemudian rutin perbarui CMS-nya, kemudian konfigurasi server, dan terapkan autentikasi dua faktor agar lebih aman seperti itu. Kemudian untuk penerapan keamanan sistem informasi dalam pengembangan full stack, untuk frontend sendiri melindungi dari serangan cross-site scripting dengan melakukan validasi input dan output data. Kemudian backend-nya mencegah injeksi SQL dengan menggunakan parameterized queries atau URM, Object Relational Mapping, serta melindungi API dari akses yang tidak sah dengan menerapkan autentikasi dan otoritas yang kuat. Kemudian ada database, mengamankan data dengan enkripsi, membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang, dan melakukan backup data secara teratur. Perlu adanya backupan. Kemudian untuk server, mengkonfigurasi server dengan benar, memantau log server untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan menerapkan firewall untuk melindungi dari serangan jaringan. Perlu adanya log server agar bisa melihat aktivitas-aktivitas yang ada dan mungkin bisa jadi curiga, yang bisa jadi mencurigakan yang dapat terpantau. Oleh karena itu, menggunakan server. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.